Seminggu kemarin gue udah ngebahas soal Snapdragon 888 yang bakal pertama kali dipakai oleh smartphone punya Xiaomi yang dinamai Mi 11. Dan sekitar beberapa jam lalu, akhirnya flagship Android tercanggih di dunia baru tersebut lahir dan siap dijual mulai tanggal 1 Januari 2021. Tapi mungkin video ini rilis hari kemudian setelah spesifikasi detailnya muncul di GSM Arena. Kalau dari spesifikasi tertulis, satu hal yang benar-benar mencolok tentu adalah chipset yang dipakai HP tersebut. Tapi sebenarnya ada bagian lain yang juga menurut gue nanti bakalan diekspos lebih supaya bikin Mi 11 kelihatan lebih mencolok dan menjual. Sekarang, yuk kita coba explore apa aja teknologi dan hal-hal baru yang dibawa oleh Xiaomi Mi 11. 28 Desember menjelang tahun baru jadi hari spesial sekaligus bersejarah buat Xiaomi. Soalnya di tanggal itu mereka bener-bener jadi yang pertama ngerilis flagship yang pakai Snapdragon 888. Yang dimana chipset itu bener-bener punya ISP, fabrikasi dan segala macem yang lebih fresh ketimbang Snapdragon 865 Plus. Snapdragon 88 itu bener-bener overkill lah kalau misalkan harganya dibikin selevel atau seenggaknya berdekatan sama HP-HP flagship yang pakai Snapdragon 865 Plus di luar Xiaomi. Buat yang pengen tahu lebih jauh soal Snapdragon 888, coba tonton video gue yang sebelumnya. Atau klik link di deskripsi. Oh iya, Xiaomi Mi 11 ini nanti tanggal 1 dijual dengan 5 varian warna, meliputi hitam, putih, biru, coklat muda, dan juga edisi khusus yang dapat tanda tangan si CEO Xiaomi, yaitu Lei Jun. Edisi spesial kayak Founder Edition-nya GPU RTX 3090 lah. Dan kalau biasanya material belakang HP itu pakai polimer atau kaca, di Mi 11, Xiaomi milih material yang entah buat kebanyakan orang apa jadi sesuatu yang premium atau bukan. Dia pakai kulit. Gue nggak tahu kulit yang dipakai di bagian bodi belakang itu kulit apaan. Tapi ini tuh kayak ngikutin tren dompet kulit yang makin mahal harganya. Makin bagus juga kulit yang dipakai. Terus satu hal unik lagi yang mungkin akan membuat sebagian atau mayoritas konsumen Xiaomi jadi kecewa. Dimana ternyata di dalam box Mi 11 nggak ada charger. Ini agak bikin bingung sih. Kenapa gitu mereka ngikutin jejaknya Apple yang nggak ngasih pembeli kepala charger. Tapi Apple cuman ngilangin kepala alias adapter charger doang. Kalau ini sekalian sama kabelnya. Bener-bener kayak cuman dapet batangan gitu. Kalau dari video unboxing yang ada di YouTube, itu nggak dapet wireless chargernya. Berarti harus beli terpisah juga. Tapi kalau ngelihat dari spesifikasi tertulis, kecepatan wireless charge-nya 50 watt ke atas. Dan itu udah kenceng banget. Sebelumnya ini cuman jadi rumor. Benar-benar kejadian. Kalau gue sih, ya kayak ya udah, berarti Apple lagi-lagi jadi panutan brand HP Android. Sebelumnya brand-brand HP Android juga niru Apple yang ngilangin jack audio 3,5 mm. Buat yang nggak tahu alasannya, itu dilakukan supaya perusahaan lebih ramah sama lingkungan. Intinya biar ngurangin sampah elektronik lah. OS bawaan yang dipakai Mi 11 adalah MIUI versi 12.5 yang juga udah berbasis Android 11. Terus buat nampilan apa yang kita buka atau apa yang kita operasiin, Xiaomi ngasih jatah selebar dan seluas mungkin. Karena layar ini HP ukurannya hampir 7 inci, lebih tepatnya 6,8 inci. Jujur kalau dari gue itu udah tergolong luas pakai banget. Kebanyakan orang kan paling pakai HP yang layarnya 5-6, sekian inci. Mentok-mentok paling 6,5 inci aja. Tapi mungkin abis Mi 11, Xiaomi bikin HP Snapdragon 888 lagi, yang layarnya lebih minimalis. Soalnya sebagian orang kan banyak yang pengennya pakai HP compact, namun secanggih mungkin. Itu masalah keselera masing-masing orang sih. Banyak juga yang bodo amat soal space, berat, dan ukuran. Yang penting punya layar luas supaya puas ngegame atau nonton video YouTube, Netflix, dan segala macem. Layarnya itu HP pakai panel AMOLED dan punya refresh rate 120Hz. Terus pelindungnya Corning Gorilla Glass Victus, yang juga salah satu teknologi eksklusif yang belum banyak dipakai brand-brand HP Android. Kaca pelindung yang dikasih nama Victus tersebut jadi upgrade dari Corning Gorilla Glass 6, yang dimana kalau berdasarkan video demonstrasinya, Victus punya ketahanan atau kekebalan, maksud gue kekebalan 2 kali lipat ketimbang Corning Gorilla Glass 6. Sebelumnya Victus itu udah pernah dipakai oleh Samsung buat Galaxy S21 Ultra, tapi gue nggak tahu pasti apa klaimnya soal lebih tahan banting itu beneran sesuai atau enggak. Dan karena udah AMOLED, pastinya
Udah punya fingerprint di layar, kayak flagship-flagship lain. Ya kali flagship masih pakai IPS. Soal kamera belakangnya yang tembus 108 megapiksel, kalau dari prediksi gue sih, kayaknya punya kualitas yang nggak beda jauh sama generasi sebelumnya, yaitu Mi 10. Buat bayangan, ini adalah perbandingan kamera 108 megapikselnya Xiaomi sama Samsung S20 Ultra. Buat tahu mana yang terbaik, jawabannya ada di apa yang dilihat sama mata elu. Tapi buat masalah ini bervariasi sebenarnya. Ada keadaan di mana bagus Xiaomi. Ada juga keadaan yang bikin Samsung jauh lebih unggul. Tapi menurut gue secara dominan, kualitas 108 megapikselnya Samsung lebih konsisten. Ya, lebih bagus lah intinya. Lanjut ke urusan konten video. Kamera HP ini bisa ngerekam video di resolusi 8K, 30 fps. Sementara buat 4K udah bisa di 60 fps. Kemudian baterai. Dia nggak dikasih 6000 atau 5000 mAh. Tapi lebih disunat dikit, yaitu 4600 mAh. Gue rasa agak sedikit boros ya. Maksudnya nggak sebadak HP-HP kelas menengah yang baterainya dikasih 5000 mAh ke atas. Soalnya resolusi Mi 11 itu di atas Full HD. Lebih tepatnya 1440 x 3200 pixel. Tapi dia ngisi baterainya juga cepet. Charger yang pakai kabel Type-C kecepatannya support sampai 55 watt. Kemampuan charger 55 watt itu kalau ngisi baterai 0 sampai full sekitar 40 menitan lah. Tapi tetep agak nanggung aja gitu, Mi 11 cuma dikasih 4600 mAh doang. Soalnya Poco M3 mereka yang harganya dibikin 2 jutaan, baterainya tembus 6000 mAh. Sama kayak Black Shark 3 mereka yang baterainya kalah jauh sama ROG Phone 3 punya Asus. Yang kayak gue coba dulu. Dan yang paling lu pengen tahu dan cari-cari pasti adalah harganya. Berapa duit buat bisa punya itu Mi 11? Xiaomi Mi 11 udah dikonfirm dijual di angka 8,7 jutaan buat varian terendah. RAM 8GB dengan ROM 128GB. Terus level di atasnya 8/256GB, harganya 9,3 jutaan. Sementara Mi 11 varian tertinggi yang punya RAM 12GB dengan internal storage 256GB, harganya 10,1 jutaan. Dalam kurs rupiah. Tapi itu perkiraan harga kalau kita convert kurs mata uang yuan ke rupiah, bukan harga pasti di Indonesianya nanti. Kalau itu, ya kita tunggu aja nanti dia masuk. Soalnya pasti bakal nambah karena bea cukai dan segala macem. Itu varian reguler ya, kemungkinan varian Pro bakal segera nyusul juga. Sekian aja soal hal-hal baru yang bisa gue bahas dari Mi 11. Sisanya adalah spesifikasi tertulis yang biasa kita temuin di flagship-flagship sebelumnya sebagai berikut. Buat brand sebelah, santai aja. Xiaomi nggak bakal bertahan lama kok. Jadi puncak pertama yang pakai Snapdragon 888. Mungkin dalam waktu dekat, Realme Res, Honor P40 sama Oppo Find X3 yang punya kelebihannya masing-masing siap jadi pesaing Xiaomi sebagai flagship dengan Snapdragon 888. Pergelutan yang asik sih. Mereka mencoba ngejual HP secanggih mungkin dengan harga sekompetitif mungkin. Kabar baik juga sih buat gue. Sekitar 2-3 tahun ke depan itu HP pasti harganya udah lebih murah dari harga rilis awalnya. Dan itu bikin gue jadi lebih mudah buat ngedapetin itu HP pastinya. Yap, semoga semua informasi tadi bisa berguna dan jadi referensi apakah Mi 11 cocok buat lu atau enggak. Sampai ketemu di konten Teknodaim berikutnya.